Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Pak Tajul Arifin, Pak Tajul Arifin, Raden Tajul Arifin. Beliau sudah berkenan memulai lagi akan menyampaikan sesuatu yang cukup cukup bagus dan penting, yaitu kota keris, Sumeneb kota keris. Nah ini kan barang yang baru. Menurut saya sendiri ini baru. Mungkin orang-orang lain tidak ya. Tapi saya kira keris itu dulu kebanyakan dari Jawa gitu ya. Yang banyak itu Jawa. Walaupun ada keris-keris yang jenis yang lain. Tapi Pak Tajul Arifin itu beliau itu orang senior ya. Beliau itu sudah malang melintang adalah budayawan Madura ya. Budayawan Madura, karya-karyanya, buku-bukunya sudah banyak banyak di mana-mana, banyak diterbitkan. Dan untuk saat ini malam hari itu malam hari di Amerika, tapi di Sumeneb itu pagi hari. Sumeneb pagi hari. Uh, Pak Tajul Arifin, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah keris ya. Biasanya keris Nusantara itu juga, terutama di Jawa, memang sudah terkenalnya. Hanya di Jawa sendiri saya kurang tahu bagaimana sejarahnya. Yang tahu saya hanya zamannya Ki Supo. Jadi Ki Supo itu adalah seorang empu keris yang sangat ternama sekali pada zamannya Raden Sultan Hadiwijaya, Raden Jaya Tingkir itu. Nah, beliau ya pernah melawat ke Sumeneb. Jadi saya menempelkan keris itu karena melihat di kitab Pararaton yang ditulis oleh empu-empu Tanah Jawa pada tahun 1600 Masehi atau pada 1522 Saka kalau tidak keliru, itu ada tulisan di sana bahwasanya Sumeneb itu sudah punya keris. Kita tahu pada masalah runtuhnya kerajaan Singosari, yang mana Raden Wijaya, dia Wijaya yang benar itu datang ke melarikan diri ke Sumeneb, terus dengan Arya Wiraraja disuruh mengabdi ke Jayakatwang karena sudah Kertanegara sudah kalah dengan Jayakatwang. Dan di Jayakatwang diterima Raden Wijaya bersama para kinasihnya, senapatinya sebanyak 10 orang. Dan kebetulan di sana pada tahun 1293 Masehi, dikala Dyah Wijaya beserta para pengikutnya mengabdi pada Jayakatwang di Daha, kala melakukan hari raya Galungan waktu itu diadakan beberapa pertandingan ketangkasan. Salah satu di antaranya yaitu Sudukan Duong, itu sesuai dengan di Pararaton saya baca, posisi pertandingannya itu adu keris. Jadi dari pihak Raden Wijaya waktu itu adalah Rembu Sora, Ranggalawe dan Nambi. Sedangkan Zeragan melihat melawan pihak Daha, yaitu pihak Jayakatwang itu Kemumundarang, Pangilet dan Mahisa Rubuh. Dalam pertandingan keris itu dimenangkan oleh senopatinya Raden Dyah Wijaya, yang mana judukan duong dalam bahasa Jawanya itu judukan duong, bahasa Indonesianya tari keris, tari tusuk keris itu dilatih oleh Arya Wiraraja di waktu ada di Batu Putih. Selama lebih 1 tahun di sana dilatih, dan adanya suatu pertunjukan itu sampai sekarang diabadikan dengan tari gempu. Nah, nek itu. Nek ya. Itu keberadaan keris di zaman Arya Wiraraja pada tahun 1292. Jadi atraksi judukan duong yang diajarkan oleh Arya Wiraraja kepada para senopati Dyah Wijaya itu diabadikan sampai sekarang, itu dinamakan tari judukan duong
pada pemerintahan Adipati Pangeran Anggadipa, maka dirubah menjadi tari gempu. Namanya dirubah, tapi atraksinya tetap. Begitu. Nek gitu ya. Nek. Nah, di situ ada gambar tari gempu itu. Nah, itu di keratonnya. Waktu semalam di keraton saya foto waktu itu bentuk tari gempu. Tari keris maksudnya, tari gempu keris. Nah, ini bentuknya ya. Dan nek. Nek. Nah, ini perlu dimaklumi ya. Pada tahun 1380 Masehi, di kala pemerintahan Panembahan Wirakrama Subudi, datanglah seorang pandai keris yang bernama Empu Brahmaraja. Empu Brahmana Raja atau Bujangga Kayu Manis atas undangan Patih Madu yang kemudian melakukan upacara Pitrayatna bagi arwah leluhur Arya Wiraraja. Nah, itu kejadiannya pada tahun 1380. Setelah itu kemudian menyeberang ke pulau menuju ke arah barat, yakni ke Pulau Poteran Talango, dan bermukim di desa Kombeng. Setelah wafat di Ngaben dibakar, lalu dibuatkan petilasan di sana seperti kuburannya orang Islam yang mana dikenal dengan net itu ya, Bujuk Jebait itu. Nah, Buyut Majapahit, Bujuk itu artinya buyut ya. Jadi kuburan buyut. Ada katanya orang Madura bujuk itu. Jadi buyut. Jadi kuburan kalau sudah tua di sana di Sumeneb itu di Madura dikatakan buyut. Nek. Itu namanya di sana ada petisan Bujangga Kayu Manis. Nek. Nek lagi itu. Nah, ini Sira Empu Sri Dharmapala Wijrapani melakukan pemujaan sebagai Manggalaning Yatnya. Itu dilakukan pada tanggal 23 sampai 26 April 2010 barusan di Pujuk Jebait tersebut. Nah, ini salah satu ya. Jadi dua sudah ada tapak tilas saya tentang keris. Satu zamannya Arwiraja, kedua zamannya Bujangga Kayu Manis tersebut. Nek. Nah, nek ya. Ini waktu melakukan jabnya di sana, beberapa orang bawa dari Bali dan saya juga ikut mendampinginya. Nah, ini nek terus nek. Nek itu gambar-gambarnya. Nek gambar terus itu. Nah ini ya. Nah ini zamannya Joko Tole ya. Ini zamannya Joko Tole. Nah, tapi ya, pada tahun 1680 Masehi, di kala kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Hadiwijaya, ya terusnya ya Subur Hadiwijaya itu kekuasaan Jagatingkir Sultan Hadiwijaya keris sebagai apa ya kekuatan di Pajang itu namanya Ki Segelat, andalan keraton itu hilang, tidak tentu banyak. Maka Sultan Hadiwijaya minta bantuan kepada Sunan Kalijaga waktu itu, dan beliau Sunan Kalijaga menyuruh ahli atau pakar pembuat keris waktu itu bernama Kiai Supo. Nah, Kiai Supo itu terkenal sekali, itu kalau tidak salah iparnya Sunan Kalijaga. Empu Supo itu ada keris dua yang hilang waktu itu. Yang satu itu adalah keris Nogososro Sabu Inten, yang dimana yang disuruh mencari itu Maesa Jenar. Nah, kita tahu di buku-buku itu. Yang kedua adalah Sangkelat yang disuruh mencari oleh Sultan Pajang itu, Sultan Hadiwijaya adalah Empu Supo.
dalam lawatannya pencariannya sampai di Madura dan sampai juga di Sumeneb. Jadi di sini dan sampai Arusbojo, sampai ke Pakong, Pamekasan, sampai saya tidak ceritakan itu, saya ceritakan sampainya di Sumeneb. Di Sumeneb itu sampai di desa di Kampung Berumbung namanya. Di Berumbung itu ada suatu masjid. Masjid itu ada ganian, ada di atasnya, di atas masjid itu ada suatu apa namanya toples ya, toples dari kaca berisi air. Tapi kalau kemarau airnya itu penuh. Tapi kalau musim hujan itu menyusut. Itu ini lucu ini, aneh itu. Memang realitas. Dari sana, jadi perlu dimaklumi lawatan-lawatan ke sana mampir ke Benuaju. Di Benuaju beliau itu Mpu Supo mempunyai murid namanya Gi Benuaju dan menciptakan keris sampai sekarang pun ada. Namanya jenengan Benuaju. Benuaju itu asal bahasa Jawa yaitu Wono Ayu. Artinya keris ada wanita cantik di dalam hutan itu. Wono itu hutan, Ayu itu cantik. Gitu. Makanya diberi nama keris Wono Ayu. Jadi setelah itu ke Karangdua, ke Pandian, dan banyak lagi yang berguru. Di antaranya adalah Ki Berema atau Kiai Singo yang di Sumeneb itu dikenal dengan Gung Macan dan lain-lain sebagainya. Kemudian banyak pembuatan keris di sini, yaitu jenengan Benuaju, Bermaboto, Judagate, Judagati ya kalau bahasa Maduranya itu terlalu cepat itu nicknya itu. Itu Dermaboto, Trisnagati, Trisnagate ya dan sebagainya. Jadi banyak sekali keris-keris. Di lain tempat itu pada tahun 1400 itu di desa Pakandengan itu namanya Arya Joko Tole yang mana beliau itu masih remaja sudah belajar keris. Sehingga banyak sekali sampai sekarang bertebaran para empu keris di Sumeneb. Asalnya dari Kandengan, nah itu di peta itu jelas itu. Di peta itu nampak itu. Pada tahun 1000 ya begitu. Dengan banyaknya keris itu maka pada tahun 1750 Masehi dikala Kadipaten Sumeneb diperintah oleh Binter Sautnya Pangeran Tirtonegoro yang mana beliau diberi sebuah keris oleh pamannya atau gurunya dengan jenengan Sebejembe atau Biawak atau Naga, keris andalan Keraton Sumeneb yang sekarang masih ada dipegang oleh keturunannya. Selanjutnya pemerintahan Binter Saut, yakni pemerintahan putra Binter Saut, yakni Panembahan Somala itu Natakusuma I mempunyai saudara kakak yang namanya Raden Aryo Kusumanegara atau Arjo Pacenan. Beliau itu sebagai empu keris yang terkenal bernama jenengan Delem. Jadi itu beberapa kisah yang telah saya telusuri. Jadi sampai sekarang keris-keris itu yang banyak seperti zamannya Pak Soeharto tempo dulu, waktu zaman Orde Baru, setiap akan memberikan cindera mata berupa keris, pesannya di sini, di Aing Tong Tong sini, di Sumeneb. Jadi para empu pandai keris sampai sekarang itu sangat banyak sekali di sini, di Sumeneb itu. Ada di desa dari pertama kali di Pakandengan, setelah itu meluas ke 3 kecamatan, Kecamatan Buluto, Lenteng, Serongki, dan 14 desa, yaitu antaranya Aing Tong Tong, Palongan, Duko, dan sebagainya. Dengan jumlah pandai keris sebanyak kira-kira 800 empu keris. Ini di Sumeneb ya. Kalau kita kaji, saya telusuri, di Yogyakarta itu ada empu keris sebanyak 8 orang. Di Solo itu 9 orang. Di Bali itu 7 orang. Di Malang juga ada 6 orang. Dan semua pelakunya itu banyak yang belajar dari Sumeneb.
Dan ada juga orang Sumeneb yang ke sana. Ini anehnya. Tapi kenapa kok Jawa dikenal tempatnya keris? Karena pertama kali dikenal dalam sejarah itu Jawa pegang keris. Ada banyak di candi-candi, banyak keris. Nah, di Sumeneb itu ketelingsutnya, tertinggal. Makanya saya selaku pemerhati sejarah mencari jejak keris, ternyata ya diketemukan itu. Yang pertama di Surat Pararaton, yang kedua di buku-buku yang lain itu banyak. Jadi saya memang sengaja untuk mencari keris, mencari jejak-jejak sejarah keris itu bagaimana. Dari mana? Karena saya aneh. Tahunya saya pada tahun 2010 ada petugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat untuk meneliti tentang keris. Waktu itu diketemukan empu keris tahun 2010 sebanyak 504 empuk keris di Sumeneb tahun 2010. Sekarang rupanya dengan adanya UMKM, dengan adanya ini, atas bantuan pemerintah, maka sekarang menjamur. Menjadi produk keris terbesar sedunia di Sumeneb itu. Jadi kita kenal kepada sejarawan terkenal di pusat yaitu Fadlison ya. Fadlison itu pernah memesan keris yang panjangnya 13 meter. Mungkin itu untuk monumen mungkinnya. Jadi banyak sekali keris dan saya sendiri ya punya keris tapi ya model Ain Rongtong bukan yang lama. Memang perlu dimaklumi keris sekarang itu dengan keris lama itu beda. Katakan yoninya itu lebih bagus yang lama, yang kuno. Jadi ada yoni. Kalau sekarang nggak ada, hanya bentuk seni saja. Seni kreasi yang disesuaikan. Umpamanya sekarang saya pesan pada orang Ain Rongtong keris seperti Nogo Sosro Sabuntan. Di sana bisa. Persis. Dan tamor itu dulu, keris itu dibuat dari apa ya, asteroid ya. Apa bintang jatuh katanya apa itu asteroid ya yang turun ke bumi itu yang dibuat. Kalau sekarang enggak dibuat dari nikel. Ini yang lucu. Tapi indahnya sama. Jadi kalau dibersihkan dilocok katanya sana di apa namanya itu sama dengan keris biasa. Hanya yoninya nggak ada yang sekarang. Kalau seninya persis sudah, kreasinya persis, motifnya persis. Jadi orang banyak yang terkecoh ya. Kalau datang ke Sumeneb terkecoh. Kalau beli keris kuno di Sumeneb, saya kira mengatakan orang ada. Tapi dikasih keris itu. Orang kalau tidak mengerti kepada ilmu keris, yang di mana itu ada sedikit mitosnya ya, ada yoninya, ada adamnya katanya, itu biasanya dilihat secara metafisika. Itu kalau tidak punya ilmu itu tidak ngerti. Ini yang kuno apa yang baru? Padahal yang beredar sekarang sampai mendunia itu yang baru ini, yang terbanyak itu dari Sumeneb. Saya tidak tahu persis karena saya belum tanya kepada Disparbud atau uh, sensus apa namanya itu BPN belum tanya sampai berapa produksi keris saya belum tahu. Tapi jelas ratusan atau ribuan itu diekspor keluar. Karena keris itu satu andalan kebanggaan bagi orang Nusantara, terutama orang Jawa. Sekarang produknya banyak produk dari Sumedang. Jadi di Madura itu memang ada dulu, zaman kuno ada, di Pakong ada, di Arospoja ada, dimanapun ada. Tapi sekarang sudah punah, tidak ada generasinya. Yang banyak itu adalah di Sumeneb. Di Sumeneb itu luar biasa. Jadi lah ini waktu apa namanya Jamasan itu ya, itu Jamasan Grace itu saya kebetulan dengan Pak Bupati itu nek itu Jamasan dengan Pak Bupati ya. Nah, itu Bupati Sumeneb pakai ada kalung melati itu yang kembang biru itu saya putih dengan para empu itu waktu Jamasan tak lupa tahun berapa nek. Nah ini yang dari Bali di sana memang
Bali itu mengaku bahwasanya Empu Kris itu dari Bali, katanya orang Bali. Saya sebagai orang Sumeneb juga yang tidak tahu persis kebenaran dulu, saya iyakan saja. Mungkin benar itu. Apalagi di sana membawa buku pada saya, ada bukunya tentang keris yang dari Bali itu yang masuk ke Sumeneb. Ya pada tahun yang saya sebutkan tadi 1380, jadi terjadi per, apa ya pertemuan orang Bali dan orang Sumeneb. Jadi perlu dimaklumi Bali dengan Sumeneb itu sangat erat kaitannya. Hanya beda agama saja. Tapi mereka itu adalah satu keturunan juga. Bali dan Sumeneb. Termasuk di daerah daripada Yogyakarta dan Surakarta lebih banyak Bali ke Sumeneb. Orang Sumeneb ke Bali itu sangat erat hubungannya. Karena apa? Perlu dimaklumi bahwanya Arya Wiraraja sesuai dengan uh, kitab Siddhi Mantra Tatwa yang dari Bali itu memang Arya Wiraraja itu berasal dari Bali. Saya mau tidak mau yang bersikukuh Arya Wiraraja dari Pajajaran, dari Madura, dari Jawa sebelum itu terpaksa saya sami'na wa ta'na tunduk pada orang Bali karena memberikan satu buku pada saya yang buku itu terjemahan daripada prasasti. Nah itu yang jadi kalah saya, kalah argumennya. Jadi itu saya mengakui bahwa betul-betul Arya Wiraraja itu dan yang banyak wide aslinya itu dari Bali keturunan daripada leluhur pada abad ke-6 Masehi yang namanya Betara Pasopati kalau tidak keliru. Jadi ini waktu di pameran keris di keraton yang banyak sekali pengunjungnya dari luar negeri. Jadi tidak sedikit keris itu. Pameran keris di keraton. Jadi harganya cukup mahal. Dari harga 200.000 sampai puluhan juta tentunya. Jadi perlu dimaklumi dengan adanya saya diundang oleh Pak Surahman Dimyati untuk memaparkan suatu ini biar tahu bahwa Sumeneb itu adalah induk pusat pembuatan keris yang terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Karena di dunia tidak ada. Yang ada di Indonesia, di Nusantara, yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Nah, di Jawa sudah terkenal, tapi perlu dimaklumi, di Jawa penduduknya sedikit sekali, karena Jawa lebih bersikukuh kepada keris yang kuno, yang masih manti katanya, punya tua. Ada Yoni, itu orang Jawa. Kalau di Sumeneb itu produk untuk mencari penghasilan, lain lagi ya. Ini bedakannya. Jadi di Jawa kemungkinan sedikit nyampu di sana kemungkinan tidak sembarang memburu keris, harus ada topo broto dulu mungkinnya. Jadi ada puasanya atau ada kalau Sumeneb enggak. Kalau Sumeneb enggak. Yang penting buat. Yang penting baca bismillah buat jadi sudah. Nah, kalau di Jawa dan lagi mungkin saya tidak tahu karena saya belum studi banding ke sana akan melihat bagaimana cara membuat secara metafisika maksud saya. Saya belum tahu persis. Jadi yang saya ketahui itu di Sumeneb. Sampai sekarang itu ada punya perempuan itu yang tadi Mbak Ika itu ada tadi yang di depan. Itu Mbak Ika seorang sarjana ekonomi yang beliau itu terjun di dunia perkerisan sekarang jadi mungkin jadi apa ya semacam koordinator di sana seorang perempuan entah sudah punya suami atau tidak ngerti saya itu mengkoordinir di sana jadi berbentuk suatu paguyuban sampai punya punya apa namanya semacam museum apa namanya itu paguyuban itu di sana sudah besar ya dibantu dengan pemerintah tentunya. Nah, banyak sekali yang jadi masalah yang jadi yang saya paparkan sungguhnya seperti contoh Arya Arya Kujopanole Joko Tole dulu pada tahun 1400 itu keris sudah ada di sini. Itu jenengannya kandengan. Jenengan kandengan itu peruntukannya untuk petani. Jadi kalau petani memakai keris kandengan, katanya ini kepercayaan mitos ini, itu pertaniannya tambah tambah subur gitu katanya. Itu seperti di Keraton Sumeneb. Keraton itu dengan delem. Delem itu istilahnya keraton. Rumahnya raja delem. Jadi khusus keraton di Sumeneb di sini.
Dan itu saya masih tanda tanya. Keris aslinya ada apa enggak? Saya masih bojo biawa. Saya bojo orang apa? Katanya orang internasional. Nah, itu punya bintawat. Abdullah itu mohon kepada Allah agar putranya dijadikan pimpinan di Sumeneb atau raja di Sumeneb. Lantas mimpi ketemu dengan orang, kemungkinan saja saya tidak tahu persis. Nabi Idir diberi paku 7. Nah, diberi paku 7 itu ditancapkan ke tengah alun-alun, maka begini, anakku kamu akan jadi raja di Sumeneb sebanyak 7 turunan karena 7. Betul. Setelah Pintu Saud itu, dari Pintu Saud sampai ke Aryo Prabinota itu 7 turunan. Nah, itu. Nah, di sini yang namanya keris itu tidak lepas. Pasti ada itu keris. Jadi keris itu tetap ada, melekat. Karena keris itu sebagai kekuatan magic yang bagaimana akan membawa dampak terhadap pemegangnya. Jadi banyak sekali yang keris yang diketahui. Banyak salah satu contoh, kalau ada orang kebakaran di Pasar Ranung dulu, salah satu orang punya toko, kerisnya tertinggal. Katanya kerisnya itu anti api. Ternyata yang lain terbakar. Satu yang di tengah-tengah itu tidak terbakar. Ini aneh. Aneh tapi nyata. Tapi mau dikatakan bagaimana lagi? Banyak hal yang keanehan-keanehan dari keris. Tapi itu sisa-sisa yang kuno. Kalau sekarang tidak ada yoninya. Jadi di Sumeneb ada keris, pabriknya keris katakanlah ya produk terbesar keris di dunia. Tapi jangan harap ada keampuhannya, ada kesaktiannya nggak ada. Nah, kalau di Jawa itu lain lagi. Jadi kadang orang terkecoh mana keris yang asli, yang asli jalan kuno maksudnya, mana yang keris buatan negara. Jadi saya sendiri kalau ada orang pesan, asalkan mau dengan harga mahal, minta keris yang dengan pamor emas di sana ada. Bisa. Keris Dogo Sosro ada, bisa membuat. Dicontoh aslinya dengan pamor-pamor persis, bentuknya persis. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi orang kalau disatukan itu akan terkecoh. Mana yang asli, mana yang palsu. Nah, contoh seperti di Supo tadi. Sangkelat itu sungguhnya namanya saya lupa. Tapi karena waktu diketemukan di Belambangan katanya, itu diketemu di Belambangan dengan Sangkelat, itu Ki Supo langsung membuat keris lain, itu yang diberikan kepada Raja Belambangan, sedang keris aslinya dimasukkan ke dalam pahanya, makanya dinamakan sangkelat. Nah, itu. Ini yang jadi apa? Jadi nama daripada itu. Jadi masalah keris itu lepas daripada pro dan kontra, juga seperti Sunan Kudus, seperti Sunan Kalijaga, itu pegang keris. Kalau kalian jaga si betok umumnya. Sunan Kudus apa yang pernah disuguhkan kepada Siti Jenar dan lain sebagainya. Jadi kesemuanya itu keris mulai dulu memang sudah ada dan menjadi ikon di Nusantara. Keris itu ada di Nusantara. Jadi kita tahu hujan itu ada di apa namanya di Pajajaran. Kalau keris itu di Jawa. Ya itu harus terus. Kalau badik di mana, kalau condrek di mana, kalau di mana ada senjata spesifikasi atau senjata andalan masing-masing dengan nama beda-beda itu. Jadi pada dasarnya orang masyarakat Nusantara itu yang sangat kaya seni dan budaya, dan kreasi sudah terbukti sampai sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Prof? Oh iya, ini balik ke apa? Ke, coba Didin, PowerPoint-nya di. Ya, kita dari atas sih. Ya, oke. Kelihatan di depan ya. Iya, iya. Ini saya tanya yang ini, yang ini. Ini dilakukan di mana ini? Foto ini diambil di mana? Nah, ini diambil di Pujuk Cepait, Pak. Itu di Pujuk Cepait itu di Pulau Talango, Desa Kombeng itu adanya Pujuk yang mana Pujuk Cepait itu. Ada bukunya saya lupa. Itu ada kuburannya Ini ada di 3. pulau, di pulau,
Di Ya pulau pulau Pak. atau Ya Pulau pulau Kotoran. Pulau Kotoran. Jadi penyeberangannya kira-kira 15 menit dari Kalianget itu. Naik 15 menit? Oh, 15 menit, dekat sekali. Kalau renang itu enak Pak. Kalau 17-an bisa perlombaan renang dari sana ke pulau itu. Jadi dekat-dekat sekali. Kira-kira 15, 10 atau 15 menit sampai. Pulau Talango iya, iya. namanya. Bukannya desa Kombeng, kampungnya Kampung Jepahit. Ini Ini kelihatannya saya yang paling banyak dari Bali ya? Atau iya, betul-betul. Itu kan ada tulisan itu. Itu yang memimpin adalah Sira Empu Sri Dharma Bala. Itu kan ada namanya itu. Nah, itu dia anu bawa iya, diangkat ke bawah. Nah, itu Sira Empu Sri Dharma Bala kok diangkat lagi. Nah, itu Sri Dharma Bala Wajrapani. Nah, beliau saya kasih kenang-kenangan, tapi bukan dikasih kenang-kenangan keris sama saya. Dikasih kenang-kenangan celurit, arit. Tolong empu ini sebagai kenang-kenangan dari Sumeneb, karena sudah empu ahlinya keris, saya kasih ini yang namanya celurit, arit itu. Nah, kebetulan saya diberi seorang camat, nah itu dikasihkan. Terima kasih, sangat erat sekali dengan saya, kerap. Karena apapun dari iya, iya. Banawen, mereka mengaku keluarga kami. Gitu. Kalau sudah, nah itu melakukan pamujan sebagai manggalaning yatnya. Itu bahasa bahasa Bali ya, saya tidak ngerti itu ya. Kalau tanya itu saya tidak ngerti. Yatnya apa, saya tidak tahu. Hanya saya tulis saja begitu. Gitu. Ini memang banyak. Dan orangnya di sana penjaganya konon seorang nenek tua itu dikasih uang waktu itu 1 juta katanya. Karena mereka itu memberikan kan tidak dipamerkan gitu. Itu sekedar. Mungkin ada tanya-tanya lain, nah kan? Coba ke slide yang lain. Ya, ya, coba ini, ya foto ini di mana kalau ini? Apa sama di tempat yang sama tadi? Ini yang sama, ini yang sama. Nah, Oh, ini yang tempat yang sama ini. Tempat yang sama ini. ini Nah, tempat yang sama itu. Ini tempat di sana itu. Terus ada lagi tadi di Ain Rong Tong itu. Coba coba next naik naik. slide. Yang kalau yang ini Ini di mana? oh itu di Ain Rong Tong sana. Ain Rong Tong. Tempat pembuatan keris itu. Datang ke sini, Oh, ingin ingin tahu. oh, Iya. ya, ya, ya. Kalau kalau Jadi yang tadi berapa di pulau kira-kira? untuk pemujaan ya. Ya, Pulau Pemujaan di sana. Jadi Nah, ini ini kira-kira ini Mbak Ika ini tadi mana? Ini lain ini ilustrasi ini. Nah, ini Mbak Ika itu yang saya sebutkan tadi. Itu sekarang jadi koordinator empuk empuk Kris Sumeneb itu. Seorang apa ya jebolan STKIP. Sarjana ekonomi kalau tidak keliru. iya, Ini iya, pandai iya. keris ini. Ini yang pandai keris ini bukan saya yang mutu, sudah meninggal orangnya. Yang mutu itu Hmm, Edi Setiawan, saudara Cina itu, tapi seperti saudara dengan saya. Saya nyebut kakak pada beliau. Itu sudah meninggal. Itu yang mutu, ahli fotografer dan Nusantara itu. Nah ini saya yang mutu itu. Itu lain fotonya kalau sudah bagus itu bukan fotoan saya. Itu. iya, Nah iya, ini iya. ini foto foto saya, milik saya. Ini Jadi dengan Pak ini Bupati waktu iya, di iya, mana? iya. Ya, memang jadi di sini memang saya tampilkan foto-foto sebagai bukti bahwasanya saya telah melacak itu. Saya telah melacak. Jadi bukan main-main, bukan katanya ke katanya, saya lacak. Jadi saya menulis sebuah buku pelacakan itu pasti. Dalam istilah sekarang penelitian harus saya itu. Karena saya bukan tidak percaya kepada buku, tapi saya harus membuktikan apa sisa-sisa yang ada di sana. Karena banyak di Sumeneb itu terkenal dengan cerita mitos. Bilang gak bilang istilahnya Sumeneb. Dongeng.
Jadi saya tidak mau cerita itu akan dasi dongeng, hanya tulis legenda tidak. Jadi saya membuktikan bahwasanya kalau ada ini harus ada bekasnya. Bekasnya seperti apa? Itu saya. Jadi makanya saya berbicara ini takut dikomplain. Nah, kalau dikoreksi silakan. Mungkin ada keliru, silakan. Saya malah senang ya kalau dikoreksi. Karena saya tidak mutlak benar apa yang saya ketahui. Dan itu menambah wawasan bagi saya kalau ada yang koreksi. Sekalipun itu. Iya, iya, iya. Iya, ini Pak Tajul Arifin, ini memang bagus sekali ya. Ini karena ini direkam, ini dia semuanya bisa memutar kembali kisah-kisah bagaimana ini kok keris ini jadi lebih lebih banyak diproduksi di Sumeneb ya. Pabriknya keris malah di Sumeneb, bukan di Jogja, bukan di Surakarta, bukan di Madiun, bukan di Malang, bukan di bukan di Mojokerto ya, bukan di Mojokerto, Bukan di Bali. bukan di Trowulan, bukan di Trowulan, malah di Sumeneb ya. Itu Bukan di aneh ya. ya, bukan di Tuban juga ya, bukan di Bukan. bukan di Kudus, ya, bukan di Kudus. Karena memang dulu memang dari Jawa. Tapi sekarang generasinya nggak ada yang meneruskan ini. Nah Iya. ini aneh. Di Sumeneb kok meneruskan itu ini yang aneh ya. Jadi bukan tidak mungkin, bisa mungkin saja. Jadi di sana saya hanya curiga, saya pertanyaan tanda tanya bagi saya di Jogja atau di Solo itu tidak sembarangan buat keris, harus disesuaikan agar ada adamnya, ada yoninya. Kemungkinan begitu. Makanya di sana sedikit sekali. Kalau tidak ahlinya betul, tidak akan membuat keris. Beda dengan Sumeneb. Sumeneb itu produksi. Itu lain lagi ya bentuk. Jadi kita paham sudah. Kalau di sana sudah paham. Kebutuhannya apa? Kalau kebutuhan untuk apa? Keanggunan bagi seorang pimpinan bisa buat di Jawa. Tapi itu pun tidak sebentar kalau di sana. Jadi satu kredit itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kalau di sini 3 hari jadi. Ya 1 minggu jadi. Sini enggak, paling lama 3 bulan sudah jadi. Ini aneh. Iya, iya. Jadi wajarlah di Kalau sana dulu kan bertapa dulu ya. Kalau karena dulu untuk mungkin ada. membuat keris Nah, bertapa betul. dulu. Nah, kemungkinan di Jawa itu bertambah dulu sekarang. Ya bisa jadi. Termasuk di Bali, di Jawa, di Jogja, di Solo mungkin. Saya didengar di tempat lain belum dengar. Kan saya pelacakan saya tidak sampai ke tempat lain. Hanya yang tahu saya di Jogja sekian, di Malang sekian itu. Jadi kalau terbanyak di Solo. Makanya tempo hari pernah datang Pak Jokowi tahun 2017 kalau nggak gitu, itu semua itu ditampilkan barang empu dengan pakaian khusus pegang empu putih-putih itu biasa. Itu ke Pak Jokowi sebanyak 700 empu. Ditampilkan ini loh dengan membawa keris masing-masing. Nah itu. Jadi bawahnya di sini produk keris. Ya. Jadi kalau orang-orang pusat seperti anggota Dewan Pusat, Menteri Pusat, perlu kerisnya ke sini. Jangan itu Pak Soeharto sendiri kalau buat mata kepada luar negeri dengan membuat keris memberikan kredit mata kredit berpamor emas ya ke sini ya tentunya namanya emas ya mahal gitu kalau saya tidak mampu beli itu karena presiden lain lagi itu ya begitu jadi semuanya itu dari sini termasuk membuat warongkonya apa namanya wah banyaklah saya namanya itu ada di buku saya tidak paham namanya itu karena saya bukan ahli keris ya hanya saya tahu sejarahnya keris. Nah, jadi saya sering diundang di UTM sana, UTM Universitas Madura di Bangkalan itu, saya pernah saya Gajah paparkan. Mada. Bukan UTM Bangkalan ini. UTM. Oh, UTM. Universitas Trunojoyo. Bangkalan, ya. Madura apa namanya UTM itu. UTM apa? Itu satu-satunya ya termasuk salah satu perguruan tinggi negeri di sana. Ya mungkin siapa yang dulu apa Pak Mahfud MD itu siapa yang menegerikan itu tidak ngerti. Cuma belum ada perguruan tinggi negeri itu. Di Bangkalan, di Pamekasan kayaknya ada. Itu. Jadi Iya, iya. kemungkinan ada syarat yang belum dianukan. Jadi yang anehnya lagi
para pemerhati perguruan tinggi pemerhati keris itu bukan dari luar. Saya sering diundang untuk sebagai narasumber. Saya paparkan apa adanya. Tapi tidak selengkap yang saya paparkan sekarang ini. Sekarang sudah numpuk jadi satu. Jadi gini bro, kalau Prof nanti menginginkan mau disiarkan PowerPoint-nya, ada yang lebih lengkap di sini, saya kirimkan lagi. Iya, PowerPoint-nya yang lengkap silakan ada kirimkan ke saya, kemudian nanti kita siasati, kita bagaimana ya. Ya, Jadi ya. itu lebih terinci yang PowerPoint di saya itu. Karena apa? Kalau di sana yang dikirim, saya mikir kok kayaknya panjang dulu, kalau PowerPoint saya akan panjang. Jadi rinciannya Iya. ada, nanti saya sampaikan, nanti saya kirim, nanti sebentar lagi selesai langsung saya kirim. Jadi perlu. Jadi saya kadang bicara sesuai dengan pesanan. Jadi minta apa yang sepanjang saya tahu, terutama Sumeneb. Yang mana keterkaitan dengan Pulau Jawa itu sangat luas. Tidak ada bedanya. Makanya saya itu sangat senang sekali. Saya punya organisasi namanya apa yang salah satu orangnya ikut tampil di sini yaitu Kerah Kusuma, Rembesing Madu, Pengging Pajang itu di sana kami berkumpul. Kami berkumpul di media, langsung komunikasi masalah kesejarahan. Di sini berkumpul. Masalah tentang budaya, berkumpul di sana. Bahkan pimpinannya itu ada di Bali. Ada di Bali. Di keraton, di pura. Belah butuh kalau tidak begitu. Itu pura. Itu. Jadi kita adalah Nusantara. Kita bukan orang Bali, bukan orang Madura, bukan orang Jawa, tapi kita adalah Nusantara. Itu yang menjadi pendapat kita. Hanya sukunya itu beda, tapi tujuannya satu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sutasoma di dalam kitabnya itu. Kitab Pupanuluh di kitab itu Sutasoma itu. Jadi berbeda-beda pada dasarnya adalah tujuannya satu. Terima kasih Pak Tadjul Arifin. Ini sudah dibatasi waktu ya. Kita sudah mendekati 1 jam dan ini penjelasannya luar biasa ya. Sudah sangat detail. Lengkap dilengkapi dengan PowerPoint tadi. Makanya kita tahu itu bahwa ada upacara-upacara dan ternyata upacaranya dilakukan di luar Sumeneb, di luar Pulau Madura sendiri, di luar Pulau Bali, di luar Pulau Jawa, ada di pulau kecil ya. Yang jaraknya hanya 15 menit saja untuk naik perahu. Lautnya perahunya. Jadi jarak kilonya kira-kira dari sini kira-kira 25 kilo kalau tidak dari kota. Iya, nggak jauh lah. Pulaunya itu, menyeberangnya itu paling 15 menit. Iya. Kalau nggak ada perahu bisa berenang gitu. Bisa berenang ke sana. Itu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik yang mengikuti podcast saat ini, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih kepada Pak Tadjul Arifin yang sudah berkenan memaparkan presentasinya yang sangat jelas dan bagus sekali. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.